Mas Anca, tolong Pak Diawan di-unmute mikrofonnya. Ya. Ya. Baik, sudah kedengaran? Ya, sudah. Oke, baik. Ya, baik, terima kasih Ibu atas sudah memandu di depan. Bapak Ibu, giliran saya sekarang. Kita masuk pada sesi kedua. Akan hadir sebagai pemateri Bapak Dr. Gasmahadi STMM, Direktur Pembinaan Pengawasan Norma K3. Lalu nanti ada Pak Ilyas Lubis, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Pak Gasmahadi, monitor. Halo. Ya, halo. Oke, sudah Pak, sudah. Silakan Pak Direktur. Selamat siang Pak Direktur. Selamat siang, selamat sore nih kayaknya. Oh, sudah sore. Saya yang sore Pak Dir ini. Ya. Baik, sebelum kita lanjut, izinkan saya menyapa beberapa senior kita, termasuk Pak Amri. Terima kasih, Pak Amri rajin sekali mengikuti kegiatan kita. Bu Hani, terima kasih. Kegiatan ini bisa terselenggara. Ya. Pak Herman Suparno, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya. Bapak Ibu, teman-teman pengawas ketenagakerjaan se-Indonesia, kader KNK seluruh Indonesia, Bapak Ibu dari perguruan tinggi dan perusahaan, terima kasih atas partisipasinya. Nah, kesempatan pertama sesi kedua ini akan saya berikan kepada Pak Direktur, Pak Dr. Gasmahadi STMM. Pak Direktur, sesuai materi adalah penegakan hukum ketenagakerjaan terhadap dinamika kepatuhan hukum new normal pasca pandemi COVID-19 ini. Kita ketahui bahwa masalah COVID ini kemudian juga berpengaruh banyak terhadap sektor ketenagakerjaan, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ibu Menteri. Nah, khususnya di bidang penegakan hukum ini tentu kehadiran COVID sangat berpengaruh pada kepatuhan dan penegakan hukum ketenagakerjaan. Kalau kita mereview pertemuan yang lalu, ada teman kita dari pengawas ketenagakerjaan yang bertanya, bahkan ada yang perusahaan yang kemudian dengan alasan COVID kemudian tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban normatifnya. Gitu. Nah, bagaimana ini disikapi, disiasati oleh pengawasan ketenagakerjaan? Kita termasuk di sektor K3 nanti. Saya persilakan Pak Direktur, Bapak punya waktu 20 menit untuk paparan materi. Saya persilakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami mulai, yang kami hormati Pak Dr. Insinyur Pak Herman Suparno, Pak. Selamat sore Pak dan selamat siang Pak. Kemudian yang kami hormati juga rekan kami, sahabat kami nih Pak Ilyas, nggak kelihatan di layar ini Pak. Belum muncul-muncul Pak Ilyasnya nih. Kemudian yang kami hormati juga Bapak Dr. Andes Hari di Wijaya ya. Dan Bapak-Bapak dan Ibu yang lain mungkin nggak kami sebutin satu persatu. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semua. Sebelumnya ini Pak Moderator nih, pemain cadangan ini kayaknya. Saya pemain cadangan hari ini. Tahu-tahu diminta sama Pak Dirjen untuk menyampaikan beberapa hal dalam hal penegakan hukum ketenagakerjaan. Ya, mungkin tapi di sepak bola banyak gol tercipta oleh pemain cadangan. Tapi slide-nya juga slide-nya Pak Dirjen sepertinya itu. Alhamdulillah. Pak Dirjen. Coba ditampilin nggak apa-apa. Silakan boleh ditampil oleh teman-teman dari bisa ditampilkan. Jadi tadi sebelum seperti yang disampaikan oleh Bu Menteri dan Pak Menteri juga bahwa situasi ketenagakerjaan dengan COVID-19 ini cukup berdampak gitu. Apalagi daerah-daerah yang epicentrum COVID-19 ini, Jawa Barat, Jawa Timur, kemudian DKI Jakarta, itu signifikan pengaruhi tenaga kerjaan. Bahkan malah ada beberapa perusahaan yang harus tutup, tenaga kerjanya harus dirumahkan, kemudian juga mobilitas tenaga kerja dan sebagainya sangat-sangat terganggu. Dampaknya akhirnya banyak pekerja yang harus dirumahkan, kemudian juga ada juga yang di PHK. Kalau data kita lihat tadi disampaikan oleh Bu Direktur,
Kalau data yang informal dan formalnya sudah 1,7 juta orang yang sudah harus di PHK, kemudian plus lagi dengan rekan-rekan pekerja migran harus kembali habis kontrak, itu juga sangat banyak yang harus kembali. Melihat konteks itu, bagaimana nih peran sebagai pengawas dalam rangka melaksanakan kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan dan K3. Dan juga hari ini juga bersama dengan forum teman-teman KNK ini, perannya seperti apa dengan situasi COVID-19 ini. Tapi sebelum saya masuk, tadi sudah dijelaskan secara garis besar oleh rekan-rekan dari aspek manajemen, kemudian dari aspek regulasi, dan juga mungkin saya akan bahas sedikit dari aspek kebijakan yang diterbitkan oleh Kementerian Tenaga selama COVID-19 ini. Gitu. Bisa ditampilkan slide-nya, Pak Anca? Bisa, Pak. Ini Pak sementara ini, Pak. OTW, Pak. Masih OTW gitu ya. Silakan, Pak. Seperti kita ketahui bahwa fungsi pengawasan ini adalah fungsi negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah. Tapi dengan perubahan-perubahan regulasi, baik itu berapa kali perubahan regulasi, khususnya di pemerintah daerah, juga ada pergeseran paradigma pengawasan. Jadi menjadi tantangan baru ke rekan-rekan saya seluruh Indonesia untuk melakukan pengawasan. Di samping itu juga dituntut kualitas dan kuantitasnya yang cepat dengan situasi seperti ini. Harus dilakukan apa? Apakah penegakan hukum? Apa yang lain-lain? Justru kita diskusikan hari ini saya sampaikan ke Bapak dan Ibu, bahwa kalau judul yang diserahkan ke Pak Dirjen adalah penegakan hukum, tapi kalau kita lihat dari filosofi Undang-Undang Ketenagakerjaan adalah pendekatan persuasif edukatif. Jadi terakhir baru dilakukan upaya penegakan hukum bila mana perusahaan itu tidak melaksanakan hukum-hukum ketenagakerjaan. Belum datang-datang ya kiriman slide-nya ya Pak Inca ya. Kemudian bahwa peran utama dari fungsi pengawasan ini meyakinkan pengusaha untuk mematuhi undang-undang di tempat kerja. Tujuannya justifikasi antara dunia bisnis dan pekerja itu sama-sama menerima manfaat dari undang-undang itu. Jadi tenaga kerja dilindungi dari aspek baik itu norma kerja maupun dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian dari aspek bisnis sendiri itu bahwa dengan situasi apapun bisnis itu harus berjalan. Kalau bisnis berjalan, ekonomi juga akan meningkat. Sehingga sejahteralah pekerjaan dan juga dunia usaha. Seperti dikatakan dengan COVID-19 ini Pak, target pertumbuhan ekonomi sudah bisa bukan meningkat tapi bahkan menurun dengan situasi COVID ini. Tentu kita dari teman-teman pengawas seluruh Indonesia dan teman-teman juga di forum KNK apa yang harus kita lakukan dalam upaya menciptakan rasa hubungan industrial yang kondusif dan proses pekerjaan itu tetap berjalan dengan baik. Kemudian seperti next, ini masih gambarnya Pak Faiz ya, terus terus Pak Anca langsung ke undang-undang aja. Next. Ya, langsung next saja, langsung ke undang-undang. Nggak bisa kita, ya terus. Bisa langsung ke undang-undang pengawasan. Tadi Pak Menteri sudah menyampaikan struktur ketatanegaraan khusus di ketenagakerjaan. Kita sudah dipayungi dengan hukum ketenagakerjaan, ada hukum Undang-Undang 13, kemudian Undang-Undang 351 khususnya untuk teman-teman pengawas untuk melakukan pengawasan kepatuhan terhadap norma-norma di tempat kerja. Nah, sinilah mungkin bisa kita lihat bahwa fungsi pengawasan yang harus dilakukan oleh teman-teman pengawas untuk melakukan pengawasan dipatuhi perusahaan. Di samping itu juga rekan-rekan kami selain melakukan pengawasan juga mengumpulkan bahan-bahan yang bisa untuk memberi masukan Kementerian Tenaga untuk membuat kebijakan-kebijakan baru. Ini seharusnya nih Pak Moderator nih, rekan-rekan pengawas seluruh Indonesia nih memberi masukan nih ke kita nih, apa yang harus dilakukan langkah-langkah dengan COVID-19 ini. Termasuk rekan-rekan dari KNK. Kemudian bahwa dengan di samping itu juga ada undang-undang yang memerintahkan juga ke pengawasan kerjaan
Undang-Undang 13 2003 tentang ketenagakerjaan. Tapi saya review sedikit bahwa di Undang-Undang 351 ini, di selain pengawas untuk melakukan pengawasan, sifatnya adalah pembinaan, kemudian pemeriksaan, kemudian sampai dengan upaya penyusutan pelanggaran hukum ketenagakerjaan. Nah, disinilah ada muncul mungkin KNK, tugas teman-teman forum ini sebagai tempat focal point pengawas untuk melakukan pemeriksaan, menanyakan, mereview rekan-rekan KNK yang ada di perusahaan. Nah, sampai tadi Pak nyampaikan kalau misalnya lebih paham tenaga kerja, paham KNK-nya di tempat kerja, saya rekan lebih paham karena proses produksi yang lebih mereka pahami di dunia industri dan di dunia kerja. Kemudian ada lagi Undang-Undang 170 juga memerintahkan bahwa di situ pengawas tenaga kerja melakukan upaya pembinaan, pemeriksaan, plus ditambah lagi di sini ada upaya pengujian yang dilakukan terhadap objek-objek K3 yang bisa menimbulkan kecelakaan kerja di tempat kerja. Dan seterusnya adalah penegakan hukum tenaga kerja atau disebut dengan sekarang adalah penyidikan atau PPNS. Tapi kalau kita merujuk di 351, dulu penyusutan terhadap norma-norma ketenagakerjaan, norma kerja. Kemudian di 13 juga direview lagi perkembangan dengan paradigma pengawasan, paradigma hukum, itu di situ disebut menyebutkan ada PPNS, penegakan hukum ketenagakerjaan. Maka di Kementerian Tenaga Kerja dengan melihat itu sudah dibentuk juga direktorat, namanya Direktorat Penegakan Hukum. Di zamannya Bapak nih Pak Herman Pak, sudah dibentuk Pak, bahwa mengimplementasikan undang-undang yang sudah diterjemahkan, maunya negara diterjemahkan dalam undang-undang dan sudah diterjemahkan oleh kita di kementerian dengan membentuk Direktorat Penegakan Hukum, sehingga proses pembinaan, proses pemeriksaan, proses pengujian ada di Direktorat PNK 3, kemudian proses terakhir adalah penegakan hukum. Proses-proses ini sudah dilakukan semua oleh kita di Kementerian Tenaga Kerja. Namun melihat situasi COVID-19 ini, seperti apakah yang harus dilakukan oleh teman-teman pengawas? Kan gitu pertanyaannya Pak ya. Jangan sampai mengawasi, malahan yang diawasin bisa tertular COVID-19 gitu Pak Moderator. Dan rekan-rekan semua. Jadi, apa yang paling penting yang dilakukan oleh teman-teman, yang mungkin saya mereview sedikit sebelum masuk ke penegakan hukum, bahwa pendekatan pembinaan itu yang saya sampaikan pertama tadi adalah pendekatan persuasif edukatif. Ini kita, tadi Bu Menteri sudah menyebutkan ada 7 langkah yang dilakukan Kementerian Tenaga Kerja dalam upaya fungsi pengawasan itu tetap berjalan walaupun COVID-19 ini mewabah. Bahkan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini COVID itu sudah bisa pulang kampung lah. Jadi dunia industri bisa berjalan dengan baik lagi gitu. Jadi sehingga prinsip-prinsip pengawasan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi fungsi pemerintah ini bisa berjalan dengan menangani masalah ketenagakerjaan perusahaan. Kemudian samping itu juga fungsi pertanggungjawaban kita yang kita lakukan, next pertanggungjawaban kita terhadap fungsi negara ini tetap masih berjalan. Kemudian peran untuk melindungi tenaga kerja mungkin bisa di prinsip-prinsip pengawasan Pak Anca, biar yang saya sampaikan lebih sesuai dengan yang ditampilkan di slide-nya. Kemudian di samping itu juga bahwa poin yang kelima, bahwa pengawasan itu harus memperlihatkan bahwa apa yang kita lakukan juga bisa dibaca oleh masyarakat atau disebut dengan transparansi. Sehingga proses-proses ini bisa berjalan dengan baik, fungsi penegakan hukum, fungsi pembinaan itu bisa berjalan dengan baik. Next. Kemudian konsisten dan koheren dengan prosedur yang kita lakukan.
Jadi dengan situasi pandemik ini, dengan situasi COVID-19 ini, fungsi yang saya sebutkan tadi ada 4 fungsi yang dilakukan oleh teman-teman pengawas tetap dilakukan walaupun jadi ada wilayah hijau, merah, kuning, oranye. Itu fungsi-fungsi itu tidak dihilangkan oleh teman-teman. Jadi Menteri Kebijakan di Kementerian Tenaga Kerja sudah mengeluarkan surat edaran tentang protokol kesehatan dan protokol pencegahan penularan COVID di tempat kerja. Jadi kita bertindak dengan SOP yang jelas. Jadi bagi teman-teman melakukan pengawasan dengan situasi COVID ini, melakukan pembinaan, melakukan pemeriksaan, melakukan pengujian dan melakukan tindakan hukum itu SOP-nya sudah ada. Pendekatannya apa? Bahwa setiap pengawas yang akan melakukan pemeriksaan bisa dilakukan 2 metode. Bisa menggunakan offline langsung ke lokasi atau menggunakan online system, Pak. Jadi kita bangun sistem seperti itu sehingga fungsi-fungsi yang dilakukan oleh pengawas tenaga kerjaan itu bisa berjalan walaupun situasi COVID-19. Kemudian kita berharap sekali, nah ini dengan forum KNK ini, inilah yang menjadi ujung tombak untuk pengawas melakukan direct system. Baik itu bicara masalah norma ketenagakerjaan, komunikasi dengan KNK. Kalau menyangkut masalah keselamatan kerja dengan ahli K3, kita berharap juga tadi Pak Ketua, silakan bangun tripartit yang ada di perusahaan itu di dalam P2K3, bisa aja anggota KNK, ahli bersatu di situ. Jadi begitu pengawas melakukan pengawasan melalui daring sistem, ataupun kunjungan ke lapangan itu bisa menyentuh semuanya, Pak. Jadi kalau itu tidak berjalan dengan baik, fungsi-fungsi itu, akhirnya indikator melihat kalau ada penegakan hukum, instrumen yang ada di perusahaan tidak berjalan. Tapi kita ingin lihat bahwa fungsi pengawasan harus jalan, fungsi KNK harus jalan, fungsi SDM-SDM yang lain bisa berjalan dengan konsisten. Itu kita berharap sekali pada pertemuan ini bahwa proses pengawasan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang terakhir itu yang poin 10 tadi disampaikan kolaborasi seperti apa sih yang harus kita lakukan dari sistem pengawasan tadi yang sebutin ini langkah-langkah pengawasan dengan kelembagaan. Nah, kalau bicara pengawasan tadi ada kita sebutin ada metode pengawasannya, kemudian ada pengawasnya, kemudian ada laporannya. Ini kita bisa sandingkan dengan teman-teman yang ada di perusahaan dengan cara berpikir yang sama. Tapi fungsinya adalah bagaimana menciptakan norma-norma ketenagakerjaan di perusahaan itu berjalan dengan baik. Jadi kalau norma ini tidak berjalan, fungsi pengawasan ini tidak bisa berjalan satu menyatu, akhirnya bisa timbul penegakan hukum. Justru kita berharap sekali sinergisitas antara pengawas dan KNK dan semua SDM di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Next. Bisa dilanjut? Ya, ini kalau bisa kita lihat di sini Bapak dan Ibu, tugas sebagai pengawas adalah mengawasi, menegakkan law enforcement. Nah, ini harus karena fungsi penegakan hukum hanya diserahkan oleh negara ke PPNS, tapi nggak semua pengawas nih bisa melakukan upaya law enforcement, tapi hanya sifatnya yang sebenarnya ada pembinaan, pemeriksaan, dan sebagainya. Untuk law enforcement dilakukan oleh PPNS. Kemudian sifatnya, saya sampaikan tadi, ada di sini ditambahin satu, ada pengembangan sistem pengawasan, kegiatan pengawasan. Jadi bukan kegiatan pengawasan kerja terdiri satu pembinaan, pemeriksaan, pengujian, penyidikan, dan pengembangan sistem pekerjaan. Sehingga ini bisa berjalan dalam konteks COVID-19 ini bisa tetap berjalan walaupun perusahaan-perusahaan disebutin tadi ada yang dirumahkan. Tapi Pak Giawan nggak usah takut, masih banyak perusahaan kok yang produktif, dan sekarang sudah 12 provinsi yang sudah hijau.
Jadi hanya 3 beberapa provinsi yang sudah masih tetap merah. Jadi tentu berarti roda ekonomi sudah berjalan, maka fungsi pengawas yang 2 metode itu sekarang kalau sudah dibuka semua zona-zonanya, maka pendekatannya adalah offering atau pengawasan langsung di perusahaan. Tapi jangan dilupa, kita sudah juga mengeluarkan kebijakan dari Kementerian Kerja untuk rekan-rekan yang melakukan pengawasan di tempat kerja, protokol kesehatannya harus dipenuhi, protokol pencegahan di tempat kerja juga harus dipenuhi. Jadi tenaga pengawasnya harus memenuhi syarat-syarat keselamatan dan kesehatan, tempat kerja juga harus memenuhi syarat-syarat keselamatan. Ini Bu Menteri selama ini hampir tiap minggu mencontohkan ini. Jadi Bu Menteri datang ke perusahaan, melakukan cara-cara menjaga kesehatan sampai dengan BSI itu salah satu upaya pencegahan di perusahaan. Kita berharap juga ke rekan-rekan pengawas seluruh Indonesia itu juga melakukan. Dan juga harapan kita KNK juga seperti itu Pak. Semua rekan-rekan KNK ini kan salah satu norma ketenagakerjaan, upaya pencegahan dan pengendalian COVID di tempat kerja. Jadi itu yang kita harapkan sehingga upaya yang dilakukan oleh negara dengan sama-sama dengan teman-teman KNK itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya, next. Ini sudah disebutin tadi, ini 3 pendekatan. Nah, jadi ini pendekatan teman-teman pengawas. Next, belum. Jadi kalau tadi Bu Menteri menyebutkan ada indikator-indikator, persentase, kita bisa kita korelasikan nanti gitu. Belum masih bahaya. Jadi ada preventif edukatif, ada represif non-justisia, represif justifikasi. Ini bisa kita lihat juga Bapak dan Ibu. Jadi kalau teman-teman tadi mengukur dengan kepatuhan di perusahaan, kalau kami di kementerian bisa menjustifikasi juga nih, kalau misalnya banyak daerah itu tidak melaksanakan norma-norma ketenagakerjaan misalnya di perusahaan, berarti ujungnya represif judisia, penegakan hukum. Ya gitu Pak Moderator ya. Berarti ada instrumen yang di perusahaan itu dia berjalan. Salah satunya yang menjadi kader kami di perusahaan adalah kader-kader norma yang membantu menegakkan norma-norma ketenagakerjaan. Kalau menyangkut masalah keselamatan, ada kader kami adalah Pak Direktur, mohon izin, waktu Bapak tinggal 2 menit, Pak. Oh, dipercepat ya? Ya, 20 menit, Pak. Ya. 20 menit. Kemudian next, tindakan pidana yang sudah dilakukan next. Ini ada 3 pidana kejahatan, belum ya. Ini yang sudah dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan dan juga teman-teman pengawas PPN. Ini bisa kita lihat nih Pak, indikator data tindak pidana. Kalau ada bahwa provinsi itu ada tindakan pidananya, ini kita berharap nih konsentrasi juga nih teman-teman KNK nih untuk daerah-daerah yang ada pidananya, berarti pelaksanaan norma ketenagakerjaan di sana tidak pelaksana dengan baik. Ini sebagai apa namanya ya, contoh indikator juga. Kita berharap tadi teman bapak dan ibu kader-kader norma ini konsentrasi daerah-daerah yang indikator pidananya tinggi. Ya, coba kita masuk ke sana bersama-sama untuk melakukan sosialisasi atau edukatif dan lain-lain sehingga tindakan pidana ini bisa kita turunkan. Next, yang lain-lain mungkin proses penyidikan yang dilakukan oleh rekan-rekan saya ini proses untuk penyidikan di sektornya. Itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan bahwa kita bisa sama juga dengan COVID-19 bahwa walaupun ada COVID-19, pengawas ketenagakerjaan tetap bisa bekerja, beradaptasi dengan situasi itu, fungsi-fungsi itu kita tetap berjalan. Kemudian juga ke rekan-rekan kami, KNK, dengan situasi COVID-19 ini, sama-sama kita berkolaborasi, meningkatkan penerapan norma ketenagakerjaan di perusahaan itu bisa berjalan dengan baik. Akhirnya situasi ketenagakerjaan bisa
kondusif, dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran norma tenaga kerja. Itu Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Direktur. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya dari paparan Pak Direktur tadi, catatan penting yang bisa saya ambil yang pertama bahwa dalam situasi COVID, pengawasan ketenagakerjaan tetap harus berjalan dengan menerapkan protokol COVID. Lalu kemudian fungsi pengawasan berjalan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengawasan ketenagakerjaan. Selanjutnya, metode pengawasan dapat dilakukan dengan minimal 2 pilihan. Kunjungan langsung ke perusahaan dengan tadi tetap memperhatikan protokol COVID-19. Lalu bisa menggunakan sistem online system gitu, dengan daring. Nah, di sini kemudian ada tantangan dari Pak Direktur terkait KNK ini. Bagaimana sistem daring ini bisa didesain. Lalu terakhir tadi ada catatan penting dari beliau bahwa KNK mungkin boleh juga menaruh perhatian kepada prioritas pada daerah-daerah yang tingkat pelanggarannya atau pidana ketenagakerjaannya yang tinggi. Saya kira ini tantangan buat KNK. Baik, sebelum kita masuk ke